berjalan dalam firman-Mu, hatiku Shalom God Lovers, senang kita bisa berjumpa kembali dalam program Rest in God malam hari ini bersama dengan Diaspora TV. Saya percaya kesibukan yang telah kita lewati sepanjang hari ini membuat jiwa kita kadangkala tertekan, kita mempunyai persoalan. Tapi percayalah, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara, Dia akan memberikan jalan keluar. Seperti yang Dia katakan dalam Injil Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih. Kami ingin belajar bagaimana kami bisa menjalani pernikahan kami dengan baik. Dan biarlah Tuhan memberkati kami dengan pengajaran-Mu yang luar biasa. Demi nama anak-Mu yang tunggal Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, di dalam kitab Pengkhotbah, Fatsal yang ke-9, mari kita lihat bersama-sama. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-9 berkata, nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasih seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagianmu dalam hidup dan dalam usaha yang engkau lakukan dengan jeripaya di bawah matahari. Rupanya, salah satu kenikmatan hidup yang diberikan Tuhan di bawah matahari buat kita itu bukan saja kita mampu menikmati apa yang diberikan Tuhan berupa harta benda, tetapi juga pasangan yang sudah dikaruniakan Tuhan kepada kita itu kita juga harus bisa bersama-sama menikmati. Persoalannya kita bukan berpasangan dengan seekor anjing, tapi kita berhubungan dengan seorang anak manusia. Anjing bisa mendengarkan curhatan kita tanpa berkomentar. Ya. Anjing bisa kita marahin tanpa bereaksi. Ya. Anjing bisa kita pukulin tanpa dia menjadi bagaimana dengan kita. Tetapi manusia itu tidak semudah yang Anda bayangkan. Terutama Anda yang mempunyai sifat ingin mendominasi pasangan. Ingin bersikap diktator terhadap pasangan. Mau menang sendiri. Saya percaya Anda tidak akan menghadapi hidup dengan bahagia. Nah, ini beberapa masukan buat supaya pernikahan saudara bisa berjalan dengan baik. Yang pertama saya mengatakan coba buka mata Anda lebar-lebar. Ini khusus bagi yang belum menikah, yang sudah menikah nggak bisa ya berlaku seperti begini. Ya kalau sudah menikah ya sudah, sipitkan mata saudara, merem saja, artinya terima saja semua kekurangan dalam pasangan Anda. Jangan diseminarkan, jangan diceritakan ke orang tua, diceritakan ke ipar-ipar segala macam. Tidak patut. Kalau saudara mempunyai masalah dengan suami saudara, sebagai istri cerita pada orang tua, suami, mertua kita. Atau kita minta tolong kepada orang yang betul-betul mempunyai otoritas, dihormati oleh suami kita juga, dihormati oleh kita. Yang paling bagus siapa? Pendeta yang memberkati kita. Di situ kita coba utarakan, Pak saya mempunyai problem, kadang-kala saya sangat patah, saya sudah putus asa menghadapi sikap suami atau sikap istri yang mau menang sendiri. Ada seorang suami yang bercerita kepada kami pada waktu itu. Jadi setiap mereka konflik, istrinya selalu pukul suaminya, kena di kepala, kena di badan. Tapi dia sudah berjanji kepada Tuhan bahwa dia tidak akan pernah main tangan. Sekalipun dia pemegang sabuk ban hitam bela diri, tapi dia tidak akan pernah menggunakan tangannya untuk menggebuk istrinya. Istrinya adalah orang yang sakit ternyata. Ya, kenapa dia sering pukul suaminya dengan menggunakan gagang kayu itu, ya, gagang sapu, gagang kain pel, sampai suaminya menunjukkan ada memar-memar di badannya begitu. Ya, sangat kasihan sekali. Tapi untungnya
mereka datang. Sang suami menyipitkan matanya, dia tetap mengampuni pasangannya. Tapi karena sudah keterlaluan, akhirnya dia melaporkan. Ya, bukan kepada pihak yang berwajib, tapi melaporkan kepada kanselor, kepada orang yang berotoritas, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar yang luar biasa. Jadi sekali lagi, begitu Anda belum menikah, buka mata lebar-lebar, pelajari keluarganya, pelajari pasangan Anda. Bukan hanya manisnya, cantiknya, tapi lihat dalam rumah sehari-hari. Anda lihat bagaimana dia memperlakukan orang tuanya. Karena kalau dia dengan orang tuanya saja dia tidak hormat, dia tidak sayang, Anda juga akan dibegitukan juga. Ya. Tetapi kalau sudah sampai menikah, Anda sipitkan mata Anda, terima apa yang ada. Nah ini Tuhan itu begitu. Dia tahu Nathanael siapa, dia tahu Petrus siapa, si mulut besar. Ya, sekalipun orang lain menyangkali aku tidak akan pernah menyangkali kau. Yesus bilang apa? Pet, nanti kalau kamu bangkit, ya, kuatkan saudaramu. Karena hari ini ayam tidak akan pernah berkokok 3 kali. Tidak akan pernah berkokok sebelum engkau menyangkali aku 3 kali. Petrus bilang apa? Enggak mungkin, itu bisa terjadi pada yang lain, pada aku enggak. Tapi lihat, Tuhan terima Petrus dengan luar biasa. Kasih itu seperti begitu saudara. Saya berdoa, Tuhan yang luar biasa itu berdiam di dalam diri saudara. Dan dia juga memberikan kemampuan untuk Anda untuk bisa mengampuni pasangan Anda. Dan yang kedua, lihat ke atas. Ya, tapi juga lihat ke bawah. Ya, jangan hanya lihat ke atas. Nah, kalau saudara seringkali melihat ke atas, saya percaya saudara akan punya perasaan kecewa, saudara akan punya perasaan tidak puas, saudara akan punya perasaan iri. Ya, kenapa? Saudara melihat suksesnya orang terus diukur pada kita. Penulis kitab Korintus, Rasul Paulus mengatakan, betapa bodohnya mereka yang membandingkan diriku dengan mereka, atau kita seringkali membandingkan orang lain dengan diri kita, atau kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Saudara, kalau Tuhan menciptakan seekor bebek yang diberikan kodrat oleh Tuhan untuk berenang di danau, tidak perlu jadi burung yang bisa terbang kemana-mana. Ya, kalau bebek yang diciptakan Tuhan juga untuk berenang di danau dan hanya bisa berteriak, "Ak!" tidak perlu menjadi seperti burung bernyanyi, burung nuri atau burung beo begitu. Nggak perlu, jadilah diri sendiri. Anda seekor burung yang bisa terbang kemana-mana, nggak perlu berusaha untuk menjadi berenang. Kalau Anda selalu mengukur keberhasilan Anda dengan suksesnya orang lain, Anda menjadi orang yang tidak bahagia. Kenapa? Karena Anda selalu melihat ke atas, jadi Anda selalu membandingkan suami Anda, membandingkan istri Anda dengan istrinya orang, dengan suaminya orang. Akhirnya Anda menjadi orang yang kecewa dan menjadi orang yang depresi. Coba lihat ke bawah. Pada saat saudara melihat orang yang di bawah saudara, saudara akan bersyukur. Anda hari ini cuma makan yang sangat sederhana, dengan semur tahu tempe, kentang, dengan ditemani nasi dan sambal. Sementara Anda lihat tetangga Anda memakan steak. Ya, lauknya ada 5 macam. Terus Anda cerita ke pasangan Anda. Nah, itu kan hanya menimbulkan rasa luka, sakit hati. Kenapa Anda nggak bersyukur seperti doa Anda, Tuhan terima kasih. Karena hari ini di tengah kekurangan orang yang masih banyak tidak bisa makan, kami masih bisa makan sehari 3 kali. Tuhan masih memberikan berkat. Nah, pernikahan Anda akan menjadi lebih bahagia dan Anda menghadapi kesusahan akan lebih ringan begitu. Kenapa? Karena Anda tahu bersyukur. Ya, hati yang bersyukur itu akan lebih mendatangkan ketenangan, kebahagiaan dan kesehatan yang luar biasa. Jadi saudara-saudara coba belajar berkata pada pasangan Anda, kamu tahu enggak? Ya. Seandainya saya diberikan izin untuk mengulangi hidup ini. Wah, ini kan kata-kata kata-kata bujangga saja. Saya tidak akan pernah tertarik dengan laki-laki lain atau perempuan lain. Saya akan memilih abang, saya akan memilih adik untuk menjadi pasangan hidup saya. Karena saya tahu dengan kamu saya bahagia sekali. Pemilik Facebook,
Anda tahu ya, Tuan Mark yang begitu ganteng, badannya bagus, begitu ya, atletis begitu, dan dia kaya raya. Dia dibully oleh banyak netizen, oleh banyak orang. Begitu Mark satu hari membawa istrinya. Istrinya adalah orang Asia. Wah, Mark dibully oleh banyak orang mengatakan, kok istrimu jelek begitu. Ya, dia jawab dengan tenang aja gitu. Kecantikan itu kan relatif katanya begitu. Bagi orang istri saya jelek, tapi bagi saya istri saya menarik. Dan karena istri saya lah saya sekarang jadi pria seperti hari ini begitu. Maksudnya dia sampai sukses begitu. Alkitab kan bilang begitu dalam Amsal 31. Istrilah yang membuat suami terkenal di pintu gerbang kota. Jadi bapak-bapak kalau Anda hari ini menjadi manusia yang hebat, itu karena peran istri loh. Jadi jangan suka merendahkan istri, menghina istri. Ibu-ibu juga gitu, harus bangga dengan suami. Ya, dia bersusah payah seharian mencari nafkah buat keluarga. Anda harus bangga dengan dia. Jangan dibanding-bandingkan dengan yang lain. Mau jadi apa kamu? Gimana kamu jadi orang besar? Kamu cuma jadi tukang ojek, jadi ojol begitu, ya. Jangan. Dorong dia, berikan kebanggaan. Suami itu kan makhluk yang kebutuhannya adalah penghormatan. Dia nggak suka dibanding-bandingkan, dia nggak suka dikecilkan. Jadilah istri yang selalu memberikan penghargaan buat suami. Begitu pulang, sambut dengan senyum, siapkan makanan, ya, tidak perlu mahal, tetapi nyaman begitu ya. Saya seringkali ditanya, seperti beberapa waktu yang lalu saya ditanya, Pak Andreas, bisa nggak makan di pinggir jalan? Saya jawab dengan lugas, saya tidak terbiasa makan di tengah jalan, tapi kalau makan di pinggir jalan saya masih bisa. Kenapa? Aman. Kalau di tengah jalan saya nggak bisa begitu ya. Jadi saudara nggak perlu makan di hotel bintang 5, sesuaikan dengan ekonomi saudara. Sebab dunia mengatakan you are what you eat katanya begitu. Kamu adalah apa yang kamu makan. Orang berpikir kalau kita makan di hotel bintang 5, kita lebih berkelas, kita lebih punya nilai. Itu kata dunia, bukan kata Tuhan. Jadi jangan ikutin itu ibu-ibu. Ya, berpadanlah dengan apa yang ada. Dan yang selanjutnya saya mengatakan cinta itu seperti memelihara bunga. Ya. Bapak Ibu tahu, kalau kita memelihara bunga, itu kan mesti kita siramin, mesti kita pupuk. Bahkan ada orang yang mengatakan bahwa pohon itu mesti diajak ngobrol. Hai pohon, gimana kabarnya? Saya nggak punya pengalaman seperti begitu. Tapi ayah saya pernah memelihara burung bernyanyi sebanyak 63 ekor. Ya, burung-burungnya itu menjadi akrab dengan ayah saya, pintar bernyanyi dan mereka sehat-sehat. Tapi waktu ayah saya meninggal dunia, tidak berapa lama, 63 ekor itu mati satu persatu. Burung itu bukan hanya diberi makan, tetapi dikasih oleh ayah saya. Setiap pagi ayah saya selalu mengajak mereka bercanda, ngobrol. Dan burung-burung itu kenal sekali dengan majikannya. Saudara, pernikahan akan menjadi baik kalau Anda rajin memberikan pupuk, menyirami. Ya, bagaimana dengan pasangan Anda? Apakah bagi Anda mereka adalah nomor satu begitu? Ya, Tuhan yang terutama. Tetapi apakah istri suami Anda itu adalah yang nomor satu begitu? Anda selalu muliakan mereka. Ingat ya ibu, waktu suamimu menjadi orang yang terkenal di pintu gerbang kota, naik di tempat kedudukan yang tinggi di atas gunung sana, puncak gunung, mencapai puncak prestasinya. Ibu ikut loh, karena ibu yang mendorong, yang menemani dia di sana. Ya, bapak juga begitu. Ya, ingat bahwa yang menemani Anda dari tidak ada menjadi ada sampai hari ini, itu adalah istrimu yang luar biasa. Dan kalau ada datang perempuan-perempuan, itu karena mereka melihat Anda sudah sukses, Anda sudah berhasil. Ya, tapi dia bukan teman Anda di masa susah. Jadi jangan pernah mau tergoda dengan para pelakor. Ya, jadi selalu pupuk pernikahan Anda dengan hal-hal yang baik. Ya, sering pergi bersama. Ya, sering gandeng tangan pasangan Anda, peluk pasangan Anda. Ya, ibu kalau suami ibu kaku begitu, ibu yang memeluk. Dan kalau dia nonton TV, coba ibu rangkul dari belakang. Jangan dicekek ya ibu, dirangkul dari belakang sambil dibisikin, makan yuk sayang. Gitu. Atau dia masih belum mau makan, Anda suapin begitu ya. Perlakukan dia seperti orang yang dihormati, dilayani. Nanti lihat.
Yang keempat adalah gigi dan lidah. Bapak Ibu, gigi dan lidah adalah organ yang sangat dekat. Seringkali lidah tergigit, tapi kita nggak pernah lihat lidah akhirnya keluar dari mulut merasa terganggu. Orang yang paling sering bersentuhan, bergesek itu adalah suami dan istri. Melebihi hubungan kita orang tua dengan anak. Satu hari anak-anak akan pergi dengan keluarganya mereka masing-masing dengan pekerjaan, dengan kesibukan mereka. Siapa yang nemenin Anda? Pasangan Anda. Itu sebabnya baik-baiklah dengan pasangan Anda. Ya, jangan mudah sakit hati, jangan mudah terluka, belajar mengampuni. Firman Tuhan berkata, sebagaimana Kristus sudah mengampuni kita, kita juga mau mengampuni mereka. Dan yang selanjutnya adalah batu dan kapas. Ya, kalau batu dengan batu dibenturkan akan punya suara keras. Satu pecah, keduanya pecah. Tapi kalau batu dibenturkan dengan kapas, nggak ada suara dan tidak ada kerusakan. Jadi kalau lagi suami bad mood, tentang usahanya dia lagi jatuh, jangan dihina Bu. Jangan dibanding-bandingkan. Jadi makin akhirnya pecah gitu. Tapi sambut dengan kelembutan gitu. Sambut dengan kesabaran. Istri lagi cerita, dia lagi jengkel tentang arisan. Bapak jangan lantas bilang goblok kamu, jangan. Dengarkan dia, Anda bilang sabar ya Maya, kita doakan begitu. Ada orang yang melukai kamu, menyakiti kamu, kita doakan saja mah supaya mereka diterima di sisinya Tuhan gitu. Enggak ya saudara ya, kita beri nasihat yang baik, ya udah sabar mah. Ya, nanti Tuhan akan beri kesadaran pada orang itu. Nah itu yang baik. Yang terakhir mur dan baut. Nah Bapak Ibu kalau kita cuma memiliki mur saja, dengan mur bagaimana mungkin bisa cocok? Baut dengan baut bagaimana bisa cocok? Justru Tuhan itu menciptakan Anda berbeda, laki-laki perempuan berbeda. Sifat Anda keras dapat istri yang lembut. Sifat Anda cerewet dapat istri yang pendiam atau sebaliknya begitu. Tuhan itu luar biasa saudara. Ada istri yang mengeluh pada saya begini, bayangkan Pak Andreas, dia setiap menarik laci, nggak pernah nutup. Jadi kadang-kala lacinya terbuka terus akhirnya menatap anak-anak jadi benjol. Terus kalau kamar mandi lempar pakaian sembarangan, nggak pernah disiplin. Saya marah sekali. Bu, itu gunanya ibu menjadi pelengkap, penolong bagi suami. Kalau suami tidak pernah buka laci, ibu kan nggak punya kerjaan untuk nutupin laci begitu. Justru dengan suami melemparkan bajunya sembarangan, ibu punya pekerjaan. Sebaliknya juga begitu. Ya, hidup itu saling melengkapi. Belajarlah Bapak Ibu. Itulah pernikahan. Kalau Anda tahu pernikahan itu diciptakan seperti apa, maka Anda akan mempunyai rumah tangga yang baik. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk program yang indah pada malam hari ini. Hamba-Mu berdoa biarlah pasangan suami istri yang mendengarkan program ini, mereka mau bergandengan tangan, mereka mau berdoa bersama. Dan habis itu mereka saling memberi maaf, mereka meminta maaf, dan mereka juga mau saling berpelukan dan mereka saling mencium pasangannya satu dengan yang lainnya. Terima kasih, pulihkan rumah tangga kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah saudara, kalau Anda dan keluarga Anda mengalami beban atau pergumulan yang berat, lihat di layar kaca Anda ada nomor telepon yang bisa Anda hubungi dan kami bersedia untuk berdoa bagi kebutuhan Anda. Dan kalau Anda ingin komentar atau ada pertanyaan, silakan mengisi di channel YouTube daripada Diaspora TV. Mazmur 4 ayat 8-9, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Sebab hanya engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Selamat beristirahat dan nikmati rest in God malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Hatiku siap.